Assalamualaikum Bu Dona, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Baik Bu. Nah, baiklah Bu, di sini kita akan sharing sedikit dan bercerita tentang bagaimana persiapan coaching yang nanti akan Bu Dona lakukan. Nah, di sini kira-kira bagian kompetensi coaching mana yang ingin Bu Dona kembangkan lagi Bu? Berkaitan dengan kompetensi coaching kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ini saya kembangkan untuk coaching saya pada latihan kali ini, yaitu pengajuan atau pertanyaan yang berbobot. Baiklah, ini pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira pada bagian kompetensi coaching mana yang ingin nantinya diobservasi Bu? Berkaitan dengan observasi, karena saya pilihnya dari pengajian pertanyaan berbobot, tentu sejalan dengan pertanyaan berbobot ini. Saya ingin melihat bagaimana coach saya nanti dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot atau terbuka ini dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya, sehingga dia terbuka pikirannya sehingga dapat solusi dari masalah atau rencana aksi yang ingin dia kembangkan nantinya. Ya begitu ya Bu. Nah, di sini kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Dona sebagai coach nantinya Bu? Tujuan yang ingin saya capai adalah tentu berkaitan dengan coach saya sendiri, yaitu dapat menyelesaikan masalah dari coach saya, atau mengarahkan lagi pada pertanyaan terbuka yang dapat membantu coach saya untuk menyusun rencananya, serta menghindari dengan adanya asumsi atau pelabelan terhadap coach saya. Baiklah Bu, itu sedikit sharing mengenai persiapan coaching yang akan Bu Dona nantikan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Nah, jadi percakapan kita hari ini kita sudah sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu Dona sudah menyediakan waktunya lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali ya. Waalaikumsalam ya Bu Siti. Ibu Dona, kira-kira hari ini ada waktunya ya Bu? Sepertinya masih ada waktu Bu Siti. Ada apa Bu Siti? Saya ingin ada yang disampaikan ya Bu, ingin ada rencana yang ingin saya sharing sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu Siti. Nah, tadi Bu Siti mengatakan ada rencana. Nah, kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Ini Bu, saya ingin membuat komunitas praktisi nih Bu ya, komunitas praktisi belajar bahasa Arab pada guru SMP IT Bu, rencananya Bu. Oh begitu, Ya. itu bagus sekali. Nah, komunitas praktisi ini seperti apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Saya ingin mengembangkan seperti kemampuan ibu guru dalam berbicara bahasa Arab gitu. Paling tidak mereka dapat menyapa satu sama lain dengan menggunakan bahasa Arab, seperti itu Bu. Ya, bagus Bu Siti. Nah, kira-kira sudah terbayang belum sama Bu Siti rencana persiapan kedepannya yang akan dilakukan seperti apa? Rencana saya bersosialisasi kepada teman sejawat, kemudian saya akan menyampaikan kepada teman-teman pentingnya bahasa Arab, seperti itu Bu. Nah, dilihat dari sekolah Bu Siti nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10 kemampuan bahasa Arab gurunya berada di mana kalau menurut Bu Siti? Kalau menurut saya saat ini kemampuan guru dalam bercakap bahasa Arab itu masih pasif sih Bu. Mungkin skala 5 sampai 6 lah Bu. Menurut saya seperti itu. Gitu. Nah, skala yang Bu Siti harapkan sendiri di skala berapa untuk pengukuran keberhasilannya itu? Paling tidak sampai skala 8 atau sampai 9 lah Bu. Paling tidak mereka sudah mulai aktif berbicara bahasa Arab, seperti itu Bu.
gitu. Nah, berarti yang diharapkan gurunya sudah aktif ya. Nah, untuk pencapaian skala ini kan tadi kata Bu Siti 8 atau 9. Betul, Nah, Bu. apa yang akan Bu Siti lakukan? Sudah terbayang belum? Yang akan dilakukan ke depan? Sudah sih Bu, mungkin saya pertama kali pastinya saya harus izin dulu sama Kepsek gitu kan dengan rencana yang akan saya buat ini. Kemudian saya akan sosialisasi kepada teman sejawat perihal rencana komunitas belajar bahasa Arab ini. Kemudian membuat komunitas belajar bahasa Arab ini, kemudian membuat jadwalnya dengan membuat jadwalnya dengan sudah terencana nih, ini pertemuan kali ini apa, seperti itu Bu. Oh, berarti sudah ada gambarannya ya Bu? Sudah, Bu. Oh, Ibu sudah punya gambarannya. Nah, untuk keterlibatan siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Oh, pastinya saya akan melibatkan kepala sekolah, unsur pimpinan sekolah, teman sejawat. Mungkin saya akan melibatkan juga nih guru SD, siapa yang mau ingin ikut belajar bahasa Arab gitu, membuka peluang juga kepada guru yang lain, seperti itu Bu. Oh, berarti ini membuka seluas-luasnya gitu ya Bu ya, Iya, di luar dari guru di SMP, sekolah ya. gitu, SMP, karena di SMP Ada juga di SD-nya ada gitu. SD-nya, ada SMP, ada SMA-nya juga. Nah, itu bagus. Nah, berkaitan dengan waktunya ini Bu, bagaimana untuk jangka waktunya? Kalau jangka waktunya mungkin dicoba dulu dah Bu, mungkin 1 semester ini waktunya sendiri mungkin setiap hari Sabtu akan saya jadwalkan gitu kan. Pastinya atas persetujuan kepala sekolah juga, setiap hari Sabtu mungkin agak siang lah Bu, ya Sabtu siang seperti Sabtu itu Bu. siang pulang sekolah. Pulang sekolah. Nah, jadi kalau berkaitan dengan waktu sudah Ibu tentukan. Nah, kalau untuk keberhasilan sendiri nanti bagaimana Ibu mengukurnya? Rencana ini berhasil? Rencana dia berhasil tuh mungkin sudah mulai aktif sih ya Bu ya, satu sama lain guru menyapa dengan menggunakan bahasa Arab, paling tidak menyapa pagi-pagi nih ketemu satu sama lain bercakap bahasa Arab, kemudian meminta izin satu sama lain menggunakan bahasa Arab, sehingga itu menjadi teladan buat siswa-siswa, seperti itu Bu. Oh, berarti sudah ada di kegiatan nyatanya, sudah terlihat seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya. ini mungkin saja bisa terjadi kalau seandainya nih, kalau di lapangan Ibu menemukan ada hambatan atau halangan dari rencana Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Tentu saja sih setiap kegiatan pasti ada hambatan ya Bu ya. Mungkin saya meminta bantuan sama teman, itu penting berkolaborasi antar teman, meminta bantuan mungkin kerjasama dengan waktu, atau bagaimana nih misalnya hambatannya kita tidak bisa melakukan Sabtu ini nih mungkin, atau ada rapat darurat gitu kan, mungkin dijadwalkan di lain waktu, seperti itu Bu. Oh, berarti sudah ada rencananya gitu. Solusinya Nah, insya Allah. solusinya yang bagus, positif. Insya Allah Bu. Itu Bu Siti sudah tahu nih alur-alur jalannya sendiri. Nah, dari hal perencanaan tadi tentu ada komitmen yang Bu Siti miliki sendiri untuk kedepannya, bagaimana supaya program ini atau rencana Ibu ini dapat terrealisasi dengan baik. Apa komitmennya? Saya berkomitmen sekali Bu, karena saya termotivasi sekali nih melihat guru-guru gitu kan, apalagi saya ingin sekali, karena saya guru bahasa Arab ya Bu ya, saya ingin sekali tuh anak-anak tuh paling tidak mereka menyapa dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi saya memang termotivasi sekali biar guru tuh menjadi tauladan gitu. Jadi ya insya Allah saya akan berkomitmen dengan kegiatan ini, dengan komunitas belajar bahasa Arab ini setiap hari Sabtu paling tidak saya akan laksanakan, seperti itu. Nah, itu sudah bagus Ibu. Nah, dari komitmen ini siapa yang dapat membantu Ibu untuk tetap menjaga komitmen ini gitu? Pastinya diawasi oleh kepala sekolah gitu kan.
untuk mengontrol kegiatan saya, kemudian teman juga sebagai pengingat nih, misalnya besok mau adain kegiatan pembelajaran gitu kan, mungkin diingatkan juga sama teman ya, seperti itu. Mungkin kepala sekolah sama teman sejawat yang akan membantu saya, mudah-mudahan Ibu ya. Nah, berarti dari Ibu sampaikan tadi, program yang Ibu laksanakan itu bagus sekali. Nah, tadi Ibu Siti juga sudah dapat bayangan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana manajemennya. Nah, kira-kira dari coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Siti? Saya merasa lebih terarah rasanya Bu ya. Perencanaan saya tadi yang tadinya masih kayaknya apa yang harus saya lakukan itu masih bingung sebelumnya Bu, tapi alhamdulillah semenjak sudah di coaching sama Ibu, saya merasa lebih terarah lagi apa yang harus saya lakukan, kemudian apa yang hambatan apa yang harus saya hadapi nanti sudah mulai saya mengantisipasinya gitu Bu. Kemudian saya mulai sudah ada jalannya seperti itu Bu. Saya bersyukur sekali sih bisa sharing sama Ibu Dona. Ya, saya juga senang berbagi wawasan. Selamat siang Bu Dona. Siang Bu. Nah, baiklah Bu Dona, ini tadi Bu Dona sudah melaksanakan coaching. Nah, saya melihat di sini apa yang sudah Bu Dona lakukan pada saat melakukan coaching, kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Dona inginkan Bu. Ya, baik Bu. Ya, dalam pengembangan coaching yang saya lakukan tadi, yang pertama kehadiran penuh. Saya sudah sepenuhnya hadir untuk coach saya, yaitu dengan fokus pada beliau pada saat menyampaikan rencana atau permasalahannya. Saya memberikan tanggapan berupa respon pada dia begitu atau anggukan kepala, dan juga saya sudah menjadi pendengar yang aktif, seperti berusaha mendengarkan ketika beliau menyampaikan keluh kesahnya tanpa melabel atau memberikan asumsi terhadap beliau. Juga yang paling penting di sini adalah saya sudah berhasil dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Hal ini terlihat dari jawaban yang diberikan oleh coach saya ini sudah sesuai dengan rencana yang ingin dia kembangkan gitu. Nah, baiklah Bu. Jadi di sini dari catatan hasil observasi tadi, Bu Dona sudah melaksanakan kehadiran penuh, kemudian tidak memberikan pelabelan dan memberikan asumsi, kemudian mendengarkan dengan seksama. Nah, kemudian bagaimana cara Bu Dona untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach? Ya, untuk menggali skill ini tentu melalui pertanyaan yang tadi. Nah, karena dalam pengembangan coaching ini kan kita menggunakan metode model Tirta. Jadi dalam konsep identifikasi terhadap rencana aksinya, begitu juga dengan pelaksanaan aksinya, saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarah kepada pengembangan yang ingin dilaksanakan oleh coach saya. Pengembangan yang saya lakukan terhadap coach saya melalui pertanyaan yang berbobot yang saya lakukan, coach saya dapat berpikiran terbuka, dapat menemukan rencana-rencana atau solusi-solusi dari permasalahan yang ingin dikembangkannya. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, harapannya coach saya ini dapat membuat gambaran apakah rencana pelaksanaannya, apakah identifikasi dari rencana tersebut, sehingga dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Baiklah Bu. Nah, dari sini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dona kembangkan? Untuk kedepannya
penting saat kita melakukan coaching kepada coach itu sendiri, supaya nantinya coach ini dapat menentukan arah dan memikirkan sendiri atau membuka pikiran sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Baiklah Bu Dona, karena waktu kita sangat sedikit sekali, jadi lain kali kita lanjutkan mengenai coaching yang telah Bu Dona lakukan. Kita akan melakukan sharing, jadi kita bisa berbagi tentang apa saja tentang coaching ini. Nah, saya cukupkan di sini. Terima kasih Bu Dona. Semoga di lain waktu kita bisa